Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Salsa, Bella, Raka, Alodia, dan Rizela. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul neprolithiasis. Di sini ada nominasiologi. Pertama ada definisi dari batu ginjal. Apa sih batu ginjal itu? Batu ginjal itu adalah endapan keras yang terbuat dari mineral dan garam asam yang mengendap dalam urin dan berkonsentrasi. Batu ginjal ini dapat menyakitkan saat melewati saluran kemih, tetapi biasanya tidak menyebabkan kerusakan permanen. Selanjutnya ada batu ginjal. Ginjal itu terletak di bagian belakang abdomen atas dan belakang peritoneum. Ginjal juga terletak di depan dua prostat kanker dan 3 otot besar di bawah hati dan muka. Ginjal juga terletak di bagian atas superior terdapat kelenjar adrenal. Ukuran ginjal orang dewasa yaitu panjangnya 11 sampai 12 cm dan lebarnya 5 sampai 7 cm dan tebal 2,3 sampai 3 cm. Kira-kira sebesar kepala tangan orang dewasa. Beratnya kedua ginjal itu lebih kurang 120 sampai 150 gram. Selanjutnya ada ginjal juga. Ginjal berbentuk seperti kacang dan melengkung ke depan. Terdapat 2 ginjal yaitu ginjal kiri dan ginjal kanan. Ginjal terdiri dari unit yang disebut nefron yang memiliki 1 sampai 1,2 juta unit. Nefron adalah unit fungsional ginjal. Setiap nefron terdiri dari kapsula, bauman, tumbai kapiler, glomerulus, tubulus convolutus, proximal, lengkung hemole, dan tubulus convolutus distal yang mengosongkan diri ke ductus convolutus. Selanjutnya ada fisiologi ginjal. Ginjal adalah organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak. Tugas ginjal yaitu menyaring dan membersihkan darah. Aliran darah ke ginjal adalah 1,2 liter per menit atau 1.200 liter per hari. Darah tersebut disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml per menit atau 170 liter per hari untuk tubulus. Cairan filtrat ini diproses dalam tubulus sehingga akhirnya keluar dari kedua ginjal menjadi urin sebanyak 1 sampai 2 liter per hari. Fungsi ginjal yang pertama itu berperan penting dalam pengeluaran zat-zat toksin atau racun, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh, mengeluarkan sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amonia, mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang, dan produksi hormon yang mengontrol tekanan darah. Pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga augmentasi. Filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, glomerulus ini tugasnya untuk menyaring darah. Zat sisa metabolisme akan disaring. Nah, kenapa disaring? Karena dapat menjadi racun bagi tubuh. Setelah itu, dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil dari penyaringan filtrasi disebut sebagai urin primer. Yang kedua, reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus contortus proximal dan terjadi penyerapan kembali. Zat yang masih diperlukan oleh tubuh diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Cairan yang dihasilkan dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder. Dan urin sekunder ini terdiri dari air, urea, dan urobilin. Urea itu yang menghasilkan bau pada urin, kemudian urobilin itu yang menghasilkan warna kuning pada urin. Yang terakhir, augmentasi. Urin sekunder masuk ke tubulus contortus distal. Pada bagian ini masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Augmentasi yaitu pengeluaran zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang bercampur dengan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh inilah yang disebut sebagai urin sesungguhnya. Urin disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal, kemudian ke ureter, selanjutnya ke kandung kemih, kemudian urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Pembentukan batu ginjal dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah presipitasi. Pada tahap ini, zat-zat kimia yang terkandung dalam urin akan mengalami presipitasi dan membentuk kristal. Yang kedua adalah konsolidasi. Kristal-kristal akan saling melekat dan membentuk massa yang lebih lebar. Dan yang terakhir adalah masa pertumbuhan, di mana massa batu akan terus tumbuh dan berkembang.
Batu ginjal berukuran besar dapat bergesekan dengan lapisan dinding ureter sehingga menyebabkan peradangan dan kerusakan. Pada kondisi ini, urin mengandung darah dan berwarna merah. Selain peradangan, batu ginjal dapat bersangkut di ureter atau uretra sehingga menyebabkan penumpukan bakteri dan infeksi yang ditandai dengan pembekakan. Jadi ada 4 jenis batu ginjal. Yang pertama ada batu kalsium. Nah, batu kalsium ini terbentuk dari kalsium oksalat dan kalsium fosfat. Jadi 80% dari semua kasus batu ginjal itu adalah batu kalsium ini. Yang kedua ada batu urat. Nah, batu urat ini terbentuk dari purin. Purin itu apa? Purin itu yaitu zat yang terkandung dalam daging merah, jeroan, dan ikan. Sedangkan untuk warnanya sendiri yaitu kuning dan merah. Kemudian ada batu struvit yang terbentuk dari magnesium, fosfat, dan amonium. Nah, batu struvit ini paling umum kedua setelah batu kalsium. Kemudian ada batu sistin, yaitu batu yang terbentuk dari asam amino yang tidak larut air. Biasanya juga terindikasi di pria atau dengan faktor penyakit genetika yaitu sistonuria. Lalu untuk patofisiologi penyakit, pengobatan batu ginjal ada 2, yaitu dengan pemberian berbagai obat. Yang kedua ada metode SBL, extracorporeal shockwave lithotripsy. SBL menggunakan USG untuk menemukan retak batu ginjal. Mesin tersebut menerapkan gelombang kejut ultrasonik pada batu untuk memecahnya menjadi potongan-potongan kecil sehingga dapat dikeluarkan melalui urin. Yang kedua ada interpretasi hasil lab. Yang pertama ada pemeriksaannya, biasanya dengan urin analis, dan yang kedua dengan pemeriksaan darah. Urin analis sendiri itu untuk menentukan jenis batunya yang digunakan untuk menunjukkan adanya kristal kalsium oksalat, kristal urat, atau kristal struvit dalam urin. Kemudian ada pemeriksaan darah yang biasanya ada 3, yaitu pemeriksaan darah kreatinin, asam urat, dan kalsium. Nah, untuk kreatinin ini adalah produk limbah otot yang menunjukkan kerusakan pada ginjal. Yang kedua ada asam urat, produk limbah yang dihasilkan purin. Nah, purin itu apa? Purin itu yang tadi dijelaskan adalah zat yang terkandung dalam daging merah, jeroan, dan ikan. Jadi peningkatan purin meningkatkan resiko adanya batu urat. Kemudian ada pemeriksaan kalsium. Jadi pemeriksaan kalsium ini untuk melihat peningkatan kalsium dalam darah. Jadi kalsium yang meningkat secara signifikan dapat menunjukkan risiko adanya batu kalsium. Kemudian ada tujuannya. Yang pertama ada urin analis untuk melihat adanya kristal kalsium oksalat atau struvit. Kemudian ada melihat kadar leukosit dalam urin. Kemudian ada melihat kadar protein. Yang kedua ada pemeriksaan darah yang bertujuan untuk melihat peningkatan kadar kreatinin, melihat peningkatan asam urat, dan peningkatan kadar kalsium. Yang pertama ada riwayat keluarga. Nah, jika ada keluarga yang memiliki riwayat batu ginjal, maka resiko berkembangnya penyakit tersebut itu lebih tinggi. Yang kedua, kurang asupan cairan. Jadi, ketika kurang minum cairan yang cukup, urin dapat menjadi terlalu pekat. Nah, urin yang pekat ini bisa meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal. Kemudian, diet yang tidak sehat. Ini seperti konsumsi makanan yang tinggi garam, tinggi protein hewani, dan tinggi oksalat, seperti bayam, coklat, atau kacang-kacangan. Kemudian ada obesitas, terkait dengan resistensi insulin, menyebabkan pH urin menjadi rendah sehingga memudahkan pembentukan batu asam urat. Kemudian ada penyakit tertentu. Beberapa kondisi medis yang bisa meningkatkan risiko penyakit batu ginjal itu seperti penyakit ginjal, gangguan metabolik, dan infeksi saluran kemih. Dan yang terakhir, penggunaan obat tertentu. Ini contohnya seperti obat diuretik. Obat diuretik itu obat pencahar. Nah, obat pencahar ini tugasnya untuk membuang cairan berlebih di tubuh. Jika mengonsumsi diuretik tanpa indikasi yang jelas, dapat mengakibatkan kekurangan cairan. Dan kekurangan cairan termasuk ke dalam faktor resiko kurang asupan cairan. Jadi urinnya dapat menjadi terlalu pekat dan bisa meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal. Dampaknya dibagi menjadi 2, yaitu komplikasi akut dan komplikasi jangka panjang. Untuk komplikasi akut sendiri dapat terjadi kematian, kehilangan fungsi ginjal, dan kebutuhan transfusi, serta tambahan infeksi sekunder yang tidak direncanakan. Sedangkan dari komplikasi jangka panjang akan terjadi struktur uretra, obstruksi hidronefrosis, berlanjut dengan atau tanpa pionefrosis, dan berakhirnya dengan kegagalan fatal ginjal yang terkena. Untuk pencegahan yang pertama bisa dilakukan adalah meningkatkan asupan cairan, selanjutnya hindari mengonsumsi tomat yang kaya sodium dan anggur yang kaya oksalat, yang ketiga meningkatkan jumlah konsumsi makanan yang mengandung asam sitrat,
Yang keempat, meningkatkan asupan kalium. Yang kelima, mengurangi konsumsi makanan mengandung senyawa oksalat. Dan yang keenam adalah mengonsumsi minyak ikan sebanyak 1.200 mg per hari. Perkenalkan, saya Intan Mayangsari dengan NPM 034. Izin bertanya, kan tadi ada 4 jenis batu ginjal. Nah, menurut kelompok kalian itu jenis batu ginjal yang mana yang paling berbahaya? Terima kasih.